Gak usah bingung kalau lagi ada acara di rumah karena satu resep puding coklat fla vanilla susu ini jadi 50 pieces seperti ini. Dan beneran bun, ini puding super nyoklat, lumer dan enak banget. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton videonya sampai selesai, jangan banyak di skip ya bun supaya nggak gagal paham. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar yang coklat. Ini beratnya 7 gram. Boleh juga kalau misalnya mau pakai yang plain ya. Kemudian 1 saset agar rasa coklat. Ini beratnya 22 gram. 30 gram coklat bubuk. 20 gram tepung maizena. Dan 220 gram gula pasir. Selanjutnya semua bahan kering ini diaduk dulu sampai tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan sebaiknya menggunakan balon whisk seperti ini ya ngaduknya, supaya semua bahan-bahan lebih mudah ngeblend. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan 1300 ml air. Masukkannya secara bertahap dulu ya. Lalu kita aduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Jadi masukinnya jangan semua langsung 1300, kita masukkan secara bertahap seperti ini. Setelah tercampur seperti ini, tidak ada lagi bahan-bahan yang bergumpal dan bergerindil, kita masukkan sisanya. Lalu tambahkan 1000 ml susu UHT full cream. Aku pakai yang merek ini ya bun. Kalau nggak pakai merek ini, biasanya pakai yang ultra. Jadi kalau kita buat puding, aku rekomendasikan 2 susu yang full cream yang 2 merek itu ya. Jadi total cairannya ada 2300 ml. Sekarang kita aduk-aduk lagi sampai tercampur. Nah, ini sudah larut semua ya, nggak ada lagi bahan-bahan yang bergerindil, juga yang menggumpal udah nggak ada. Sekarang langsung kita nyalakan apinya. Pakai apinya sedang aja ya bun, jangan terlalu besar. Lalu ini kita masak sambil terus diaduk seperti ini, jangan ditinggal-tinggal sampai pudingnya benar-benar mendidih. Jadi masak puding ini juga nggak boleh terlalu ngebut ya bun, terus apinya dibesarkan gitu, nanti pembentukan agarnya nggak maksimal. Jadi kudu sabar-sabar dikit ya. Dan terus diaduk seperti ini supaya di bagian bawahnya nggak ada keraknya atau nggak gosong. Pudingnya sudah hampir mendidih. Sudah mulai mengental seperti ini ya. Tadi kan ini total cairannya 2300 ml ya bun, berikut dengan susu UHT-nya. Jadi waktu kita masak puding seperti ini, secara otomatis terjadi penguapan seperti ini. Dan ini akan membuat cairannya berkurang. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, udah mendidih kecil ya. Sekarang kita kecilkan banget apinya. Terus tambahkan 200 gram coklat batang. Nah, untuk bahan-bahan yang aku gunakan dalam pembuatan puding ini, aku akan spill ya. Linknya di deskripsi. Sekarang kita aduk, masak sampai benar-benar mendidih pakai api yang benar-benar kecil aja ya. Masak sampai coklat batangnya benar-benar larut. Dan proses ini agak lumayan lama ya bun, sekitar 10 sampai 15 menit untuk melarutkan coklatnya supaya benar-benar larut. Karena kalau coklatnya nggak larut, nanti pudingnya nggak halus teksturnya. Terus waktu udah dingin malah justru kayak ada berpasir. Jadi kelihatan ya bun, nanti di tekstur pudingnya waktu kita lihat kalau misalnya coklat batangnya benar-benar larut atau enggak. Kalau nggak larut tuh kayak ada bintik-bintik gitu. Makanya diusahakan coklat batangnya pakai yang suhu ruang. Kalau kita beli coklat, aku kan kalau beli coklat tuh yang 1 kilo ya bun. Jadi itu disimpannya tetap di suhu ruang. Terus ditaruh di toples kaca yang kedap udara. Jadi nggak usah dimasukin ke kulkas. Karena kalau dimasukkan ke kulkas nanti akan lebih lama lagi proses untuk mencairkan coklatnya.
Nah, ini udah kurang lebih 10 menit aku aduk dan pudingnya tuh udah mendidih. Kemudian coklat batangnya juga sudah benar-benar larut. Matikan apinya. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini juga berkurang. Nah, untuk buih-buih yang ada di permukaan ini udah agak tipis ya. Selanjutnya, puding ini akan aku biarkan dulu sampai buih-buih yang ada di permukaan ini membentuk kulit. Setelah kurang lebih 7 menit di permukaannya udah membentuk lapisan kayak gini. Nah, ini diambil aja ya bun, karena kalau kita langsung tuang waktu masih benar-benar panas, lapisan ini jadinya itu bikin permukaan puding jadi nggak mulus. Sebenarnya nggak apa-apa sih karena pakai fla, tapi ini aku kasih tutorial kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai fla, jadi tetap kelihatan mulus ya pudingnya. Tuh, ini bisa dimakan, dibekuin dulu, terus ini kita aduk-aduk nih sisanya. Untuk cup pudingnya aku pakai cup puding ulir atau cup belimbing ukuran 65 ml. Kita tuangkan pudingnya ke dalam cup, dituang seperti ini ya bun. Nah, kita sisakan space untuk nanti flaknya. Tuh, jadi segini ya, kelihatan ya bun ya. Semua udah aku tuangkan ke dalam cup, aku bagi menjadi 50 cup seperti ini. Lanjut kita biarkan dulu sampai betul-betul ngeset. Sekarang kita akan buat flanya. Ini aku pakai 50 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh perisa vanila atau pasta vanila. Lalu tambahkan 500 ml susu UHT full cream. Selanjutnya ini diaduk dulu sampai semua bahan-bahan tercampur dan larut. Sekarang kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Dan untuk kekentalan dari flanya ini bisa disesuaikan ya bun. Kalau mau lebih kental lagi bisa ditambahkan lagi tepung maizenanya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Tuh sudah benar-benar mendidih, flanya juga sudah mulai mengental. Kita matikan apinya lalu diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang baru bisa dituangkan di permukaan pudingnya ya. Untuk pudingnya ini udah beneran ngeset. Sekarang kita langsung aja, kalau uap panas flaknya sudah berkurang, kita tuangkan flaknya di permukaan pudingnya seperti ini. Kita tuangkan sampai di garis ya bun. Ini aku isikan kurang lebih setengah centong ya bun untuk setiap cupnya. Semuanya udah aku kasih fla. Selanjutnya kita biarkan sampai pudingnya benar-benar dingin, flaknya juga dingin di suhu ruang. Baru nanti kita beri tutup ya. Nah, pudingnya udah kurang lebih 1 jam aku biarkan di suhu ruang dan ini udah betul-betul dingin, udah ngeset kayak gini tuh. Jangan dipindah-pindah ya bun, karena flanya bisa mencair kalau misalnya banyak ditekan-tekan atau dipindah-pindah. Langsung kita beri tutup seperti ini. Kalau misalnya mau diberi stiker ucapan terima kasih di sini, stiker thank you, itu akan lebih bagus lagi tuh. Cakep banget kan? Tutupnya juga rapet ya untuk cup yang ini. Sekarang sebelum aku lanjutin nutup semuanya, aku mau cobain dulu pudingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, flaknya tuh lumer waktu disendok. Pudingnya bukan yang terlalu padat tapi juga nggak terlalu yang silky banget. Jadi ini pas banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget. Flaknya kan nggak terlalu manis. Terus puding coklatnya tuh manisnya udah pas banget. Jadi rasanya benar-benar balance banget. Dan nih kelihatan tuh nyoklat banget ya bun. Ini coklatnya tadi udah betul-betul mencair. Jadi kerasa banget tuh teksturnya halus lembut banget. Satu resep ini bisa dapat 50 pieces. Banyak banget kan? Cobain di rumah ya bun. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.